Yang terhormat Bapak Miftah Fadli Asad Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah sistem operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanpa pula kita kirimkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya atas nama Saifullah selaku moderator. Nah, kita akan membahas nih apa itu sebenarnya kernel. Jadi pembahasan kali ini mengenai kernel ya. Kemudian apa sih itu kernel? Bagaimana sih cara kerja kernel tersebut? Jadi ada 4 sebentar kernel yang akan dibahas. Kemudian apa sih keuntungannya menggunakan keempat kernel ini? Kemudian apa sih sistem operasinya? Terakhir itu apa perbandingannya? Nah, itu kita akan bahas sebentar. Namun yang akan membahas ini ada 4 pemateri ya. Nah, pemateri yang pertama itu adalah Muhammad Hairil, kemudian yang kedua Septiani Faradi Bajufri, kemudian yang ketiga Sulfahri, keempat Rafidin. Nah, itu akan membahas sebentar materi-materi yang saya bahas tadi. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, saya persilakan kepada pemateri untuk membahas atau menjelaskan apa itu kernel. Saya akan menjelaskan pengertian 4 kernel. Kernel adalah otak dalam sistem operasi. Adapun jenis 4 kernel yaitu monolitis, yaitu kernel besar yang mengelola seluruh fungsi sistem operasi dalam satu ruang kernel. Sebuah layanan seperti file system, network, dan manajemen membangun disatukan. Kedua, mikrokernel, yaitu kernel kecil yang mengelola fungsi inti seperti komunikasi atau proses atau ITC dan manajemen memori. Layanan seperti driver, file system, belanja di unsur teks. Ketiga, hybrid kernel, yaitu kernel yang menggabungkan konsep monolitis dan mikrokernel. Layanan utama berada di kernel, sebagian lainnya diproses untuk menjaga kestabilan. Keempat, kernel, yaitu kernel minimalis yang membiarkan aplikasi mengakses langsung perangkat keras yang mengurangi intervensi kernel sebanyak mungkin. Itulah pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara kerja 4 kernel. Yang pertama, monolitik. Cara kerjanya, semua layanan sistem berjalan di satu ruang kernel, sehingga eksekusi antar layanan sangat cepat. Namun jika suatu layanan error, seluruh sistem bisa crash. Yang kedua, mikrokernel. Cara kerjanya, kernel hanya mengelola fungsi dasar. Komunikasi antar layanan terjadi melalui IPC atau Inter-Process Communication. Jika ada error di layanan, tidak membuat kernel crash. Yang ketiga, hybrid kernel. Cara kerjanya mengadopsi performa cepat monolitik, namun membagi sebagian layanan ke user space seperti mikrokernel untuk stabilitas dan keamanan. Yang terakhir, exokernel. Cara kerjanya, kernel tidak mengatur hardware secara langsung, sebaliknya aplikasi diberi hak langsung mengelola hardware lewat library opsional, meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas. Adapun penjelasan singkatnya, monolitik sangat cepat tapi rentan crash. Mikrokernel aman tapi sedikit lambat. Hybrid kernel mencoba mengatasi kekurangan itu.
Sedangkan exokernel sangat fleksibel, cocok untuk sistem kostum. Keuntungan menggunakan masing-masing kernel. Kernel monolitik. Keuntungan kecepatan tinggi, semua fungsi dalam satu ruang memori, komunikasi antar komponen sangat cepat tanpa perlu IPC. Mikrokernel, keamanan dan stabilitas lebih tinggi karena crash di satu layanan tidak mempengaruhi kernel, memudahkan pengembangan modul. Hybrid kernel menghasilkan kombinasi performa cepat dari monolitik dan keamanan dari mikrokernel, digunakan pada OS modern. Hexokernel, kontrol penuh aplikasi atas hardware, performa bisa dioptimalkan sesuai kebutuhan aplikasi, cocok untuk penelitian dan sistem khusus. Sistem operasi yang menggunakan 4 kernel. Kernel monolitik, contoh sistem operasi Linux dan BSD. Mikrokernel, Minix 3, QNX, Shell 4 atau sistem keamanan tinggi. Hybrid kernel, Windows NT, Mac OS dan iOS. Exokernel with AOX tidak banyak digunakan komersial. Baik, materi selanjutnya itu perbandingan di antara 4 kernel. Kemudian mana yang paling bagus di antara 4 kernel tersebut. Menurut kecepatan, kernel monolitik sangat cepat, sedangkan mikrokernel dia lebih lambat karena FC. Kemudian hybrid kernel cepat dan stabil, sedangkan exokernel dia sangat cepat namun khusus. Kemudian menurut stabilitasnya, kernel monolitik rendah jika crash, kemudian mikrokernel sangat tinggi. Kalau hybrid kernel tinggi, begitupun dengan exokernel. Kemudian perbandingan antara keamanannya, kernel monolitik dia itu rendah, kalau mikrokernel dia tinggi, kalau hybrid kernel dia cukup tinggi. Kemudian exokernel dia sangat tinggi. Kemudian menurut maintenance, monolitik kernel sulit atau dia sistem error. Kalau mikrokernel dia mudah, kemudian hybrid kernel sedangkan exokernel dia sulit. Kemudian fleksibilitasnya, yang pertama monolitik kernel dia rendah, sedangkan mikrokernel sedang, hybrid kernel sedang, exokernel sangat fleksibel. Kemudian di antara keempat kernel mana yang paling bagus? Menurut kami yang paling bagus yaitu hybrid kernel. Alasannya yang pertama karena memiliki kecepatan tinggi seperti monolitik kernel. Kemudian dia lebih stabil dan lebih aman dibandingkan monolitik. Kemudian dipakai oleh sistem operasi besar seperti Windows dan Mac OS yang butuh performa dan keamanan sekaligus. Kemudian ada sedikit penjelasan mengenai perbandingan, yaitu hybrid kernel menjadi pilihan terbaik karena mampu menggabungkan kekuatan dua dunia, cepat seperti monolitik tapi tetap stabil dan aman seperti mikrokernel. Ini alasan mengapa OS besar mempercayainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi beberapa penyampaian materi tentang kernel ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan menyimpulkan seperti apa itu kernel. Baik, kernel itu merupakan otak sistem operasi ya. Kemudian kernel juga berfungsi sebagai penghubung antar software dan hardware ya. Ada 4 jenis kernel: monolitik, mikrokernel, hybrid, dan exokernel. Kemudian pemeliharaan kernel bergantung pada kebutuhan performa, stabilitas, keamanan, dan fleksibilitas.
Kemudian hybrid kernel menjadi pilihan terbaik untuk penggunaan umum di sistem modern. Nah, itulah kesimpulan mengenai kernel. Baik teman-teman sekalian, terakhir semoga teman-teman semua bisa memahami daripada apa yang disampaikan oleh pemateri tadi. Itulah tadi hasil presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum.